Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman sekalian. Izinkan hari ini saya bermaksud akan membagikan terkait dengan kompetensi yang wajib dikuasai oleh para pelaku hubungan industrial. HR termasuk di dalamnya tentu saja. Ya, kompetensi wajib yang sesuai dengan SKKNI nomor 149 tahun 2020. Oke, teman-teman sekalian, eh, izinkan saya menggunakan share screen saya, ya. Nah, teman-teman sekalian, ya. Jadi ini adalah terkait dengan kompetensi, ya, yang bagi teman-teman HR bahwa SKKNI ini adalah sesuatu yang wajib kita pelajari. Karena disinilah standar seluruh aktivitas HR, termasuk IR di dalamnya, itu dijelaskan secara detail dengan eh, apa namanya sebuah kriteria unjuk kerjanya, ya, hasil kerjanya mau seperti apa. Baik, kita mulai. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa di dalam dunia kerja, ya, bahwa employer atau pengusaha itu mindset-nya itu adalah cost. Betul nggak? Ya, di mana-mana seorang pengusaha pasti akan menginginkan usahanya untung dan itu masuk akal, teman-teman. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka itu productivity itu lebih diutamakan. Sehingga kadang-kadang ada yang melupakan bahwa kesejahteraan itu menjadi tidak seimbang karena mengutamakan productivity, ya. Nah, begitu juga dengan teman-teman pekerja. Kita sebagai pekerja, ya, termasuk serikat pekerja, itu mindsetnya income, penghasilan. Benar nggak? Ya, kita kalau bekerja pasti kita mengharapkan adanya penghasilan. Entah itu penghasilan yang banyak, ya. Oleh karena itu yang diharapkan adalah kesejahteraan. Ingin punya penghasilan yang terus menerus begitu, ya. Tetapi kadang-kadang di dalam organisasi kita melupakan tuntutan kita terhadap kesejahteraan, namun pada saat kita bekerja kita lupa dengan produktivitas. Padahal inilah dua kondisi di mana, ya, antara pengusaha dengan serikat pekerja atau pekerja itu sendiri itu seperti menjadi dua dua sisi yang tidak bisa dipertemukan. Ya, nah oleh karena itu teman-teman sekalian, disinilah peran hubungan industrial atau industrial relation. Kenapa? Karena mindsetnya harmoni. Ya. Dan hubungan industrial itu mempunyai tujuan yaitu untuk membentuk hubungan industrial atau hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan atau di organisasi. Ya. Nah, kemudian kalau kita melihat tantangan implementasi dari hubungan industrial ini sendiri, bahwa sebenarnya teman-teman sekalian, adanya hubungan kerja antara pekerja buruh dengan pengusaha, itu sebenarnya sama-sama memiliki tujuan, ya. Dan tujuannya itu sama, teman-teman. Apa itu? Yaitu mempertahankan kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya. Pekerja ingin tetap memiliki penghasilan, pengusaha juga ingin usahanya berjalan lancar. Jadi sama sebenarnya teman-teman. Nah, sayangnya kadang-kadang tujuan ini bisa menjadi berbeda. Kenapa? Karena adanya persepsi yang berbeda atau interpretasi yang berbeda. Dan inilah yang bisa mengakibatkan muncul perselisihan hubungan industrial. Ya, nah inilah tantangan dari kita sebagai para pelaku industrial relation atau teman-teman HR. Ya. Dan kalau kita cermati lagi, teman-teman sekalian, bahwa potensi permasalahan hukum yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya, nomor 13 tahun 2003 maupun sampai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru, ya, nomor 6 tahun 2023, semua ini itu memiliki potensi, ya. Potensi apa? Potensi bermasalah, potensi yang bisa menimbulkan perselisihan kalau dalam kita mengelolanya itu tidak benar, ya. Nah, oleh karena itu kita harus belajar sekalian, ya. Salah dalam menggunakan tenaga kerja asing, salah dalam menggunakan alih daya,
masalah pembayaran upah minimum, struktur skala upah, ya, tentang pemberian jaminan kesehatan, masalah menetapkan, eee, status hubungan kerja saja antara PKWT dengan PKWTT, itu bisa menjadi runyam, ya, berpotensi bermasalah. Salah pembayaran lembur, PHK apalagi, ya, salah mogok kerja dan semuanya itu tuh, ya. Oleh karena itu, ya, dan kalau kita juga memperhatikan bahwa aspek hubungan industrial itu ada dalam seluruh employee life cycle, mulai dari proses rekrutmen, ya, sampai dengan urusannya terminasi, itu industrial relation ada di dalam. Kita lihat misalnya di rekrutmen, itu sudah nggak boleh, kalau kita ngerekrut nggak boleh yang namanya diskriminasi. Ya, setelah kita merekrut, kita sudah harus memikirkan tentang perjanjian kerjanya, statusnya mau seperti apa, gitu, ya, organisasi dan segala macam, ya. Onboarding, ya, sama pelatihan, induction training-nya harus benar, penempatannya harus benar, uraian jabatan, ya. Kemudian tentang pay and benefit-nya, ya. Apalagi kalau orang sudah bekerja, banyak sekali hal-hal yang kalau kita perhatikan, ya, contoh, ya, penilaian kinerja yang objektif dan adil. Masalah pelatihan, mutasi, penghargaan dan pembinaan, interaksi dan komunikasi, ya, itu semua dalam proses, development. Terlebih lagi kalau kita bicara terminasi, ya. Tentang uang kompensasi, tentang lembaga penyelesaian perselisihan, usia pensiun, dan seterusnya, ya. Nah, semuanya ini kalau kita lihat bahwa setiap tahapan tersebut itu memunculkan aspek kepatuhan, teman, ya. Kepatuhan apa? Kepatuhan atas ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, ya. Jadi begitu pentingnya industrial relation, ya, teman-teman sekalian. Dan kalau kita perhatikan berdasarkan sumber Kemenaker RI tahun 2023, bahwa ternyata jumlah kasus perselisihan hubungan industrial pada tahun 2023 yang lalu itu adalah sebesar 10.267 kasus. Ada yang bisa menebak kira-kira yang terbesar di mana? Kalau teman-teman menebak PHK yang terbesar, betul jawabannya. Kenapa? Karena 70% ya, itu adalah PHK. Angka tepatnya adalah 7.275 kasus. Dari 10.267 kasus, itu adalah kasus PHK. Jadi besar sekali, teman-teman, ya. Nah, penyelesaiannya memang belum semuanya. Dari 10.267 kasus tadi, yang sudah diselesaikan oleh Kemenaker adalah 9.973 kasus atau 97,1%-nya, ya. Yang menarik, ya, yang kita bisa perhatikan di sini ternyata penyelesaian kasus ini, ya, kasus-kasus perselisihan hubungan industrial ini, itu melalui mediasi ada 82,6%-nya atau 8.236 kasus, ya. Nah, sementara penyelesaian melalui bipartit itu adalah sisanya 17,4% atau 1.734 kasus, teman-teman. Memang ada yang sampai PHI ada 3 kasus, ya, sekitar 0,03%. Ini karena pembulatan, tuh, ya. Nah nah, kalau kita melihat ini, itu artinya apa? Bahwa penyelesaian kasus hubungan industrial yang diselesaikan secara internal itu baru 17%, ya. Kalau sudah dimediasi itu artinya sudah menggunakan pihak ketiga, apalagi kalau sampai PHI. Teman-teman sekalian, keputusan untuk kasus ini selesai sampai di tahapan mana, itu memang sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang 2 tahun 2004. Tetapi kembali lagi, tentunya kita berharap bahwa penyelesaian itu bisa diselesaikan secara internal. Nah, ini semua teman-teman sekalian ada peran para pelaku HR atau IR. Artinya bahwa kompetensi seseorang, ya, HR-nya atau IR-nya itu akan menentukan juga proses penyelesaian, eee, perselisihan hubungan industrial yang terjadi di organisasi, mau sampai di mana. Tentunya kita berharap bahwa, setiap kasus
perselisihan hubungan industrial itu bisa diselesaikan secara internal. Sepakat? Ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan SKKNI atau KKNI, teman-teman sekalian. SKKNI itu adalah Standar Kerja Nasional Indonesia. Yang mana ini adalah merupakan sebuah rumusan kemampuan kerja yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian serta sikap kerja. Ya, tentunya yang relevan dalam pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. SKK ini merupakan hasil diskusi dari para pelaku eh, apa namanya? Para pelakunya, ya. Sehingga kemudian itu disatukan, dicarikan kesesuaian sesuai dengan industrinya masing-masing. Jadi artinya kalau kita bicara MSDM itu sekarang semuanya ada standar. Dan SKK ini digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja, melakukan penilaian, ya, serta tentunya juga untuk melakukan asesmen tingkat keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Ya, karena kita tahu kompetensi itu adalah eh, irisan dari pengetahuan, skill, dan attitude-nya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan, ya, SK Menaker tahun 149 tahun 2020 ini, itu kalau kita bicara kompetensi MSDM, itu totalnya adalah 61 unit kompetensi. Ya, yang dibagi menjadi 9 klaster. Banyak, betul banyak teman-teman. Kenapa sebanyak ini? Karena kita sedang mengelola orang. Sehingga kalau salah dalam mengelola orang itu dampaknya besar sekali teman. Ya, nggak cuma hanya kepada cost, nggak hanya kepada quality, tidak hanya kepada kehilangan produksi, tapi kalau kita salah dalam mengelola orang, itu sebenarnya kita akan kehilangan segalanya. Itu yang disampaikan oleh uh, former apa namanya Toyota Manufacturing Motor, ya, Mr. Hiroshi. Ya. Nah, dan kalau kita perhatikan dari 9 klaster ini, ya, yang ada di MSDM atau kita bilang 9 pilar, itu ternyata, ya, hubungan industrial itu jumlah total kompetensinya yang paling banyak. 13 teman-teman. Ya. Nah, ini berarti apa? Bahwa hubungan industrial itu tentunya menjadi lebih perlu kita perhatikan lebih gitu. Apalagi ini juga menyangkut terkait dengan aturan ketenagakerjaan. Mhm. Dan kalau kita perhatikan skema sertifikasi, ya, ini hanya untuk memberitahu, pengajaran saja teman-teman, wawasan. Kalaupun nanti teman-teman akan mengambil sertifikasi MSDM, ya, seperti ini. Jadi sertifikasi MSDM itu ada yang generalis, ada yang spesialis. Untuk staf sumber daya manusia ada 4 unit kompetensi yang dipersyaratkan. Supervisor itu 5 unit kompetensi. Sedangkan untuk kepala bagian atau analis senior itu 10 kompetensi. Ya. Untuk manajer, ya, baik manajer MSDM ataupun yang spesialisasi seperti manajer hubungan industrial, manajer pengembangan organisasi gitu ya. Dan seterusnya itu 15 unit kompetensi yang harus dikuasai. General manager juga sama, 15 unit kompetensi. Tapi general manager itu dia berada di level 7. Ya, lebih pada kebijakan. Nah, berikutnya tentu saja pertanyaannya. Ya, ini adalah keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 149 tahun 2000, ya, tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional, ya, untuk kategori jasa profesional ilmiah, teknik pengulangan, ya, pokok aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen di bidang sumber daya manusia. Sederhananya inilah yang dijadikan dasar untuk standar MSDM. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah pernah membaca dan mempelajari secara lengkap, ya, sampai selesai SKKN ini?
Ya, teman-teman yang mengaku saat ini atau memiliki tanggung jawab sebagai seorang HR, ya, atau pelaku hubungan industrial, sudahkah ya Anda membaca ini secara lengkap? Karena sebenarnya inilah standar kerja kita, gitu, teman-teman. Ya. Yang diharapkan dengan kita melakukan sesuatu yang standar itu, maka pengelolaan sumber daya manusianya akan menjadi benar, tepat, ya, dan itu akan bisa menghindari terjadinya kesalahpahaman, ya, kesalah tafsiran dalam hal masalah peraturan perundangan, ya, sampai ke sana, ya. Nah, saya contohkan, ya. Ini misalnya adalah salah satu dari 13 tadi, itu yang pertama yang wajib dimiliki kompetensinya oleh seorang pelaku HR atau IR, itu adalah membuat kesepakatan kerja. Nah, di sini adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat kesepakatan kerja sesuai kebutuhan organisasi. Tapi teman-teman bisa lihat ada dua elemen, ya. Elemen yang pertama adalah menentukan jenis hubungan kerjanya, dan yang kedua adalah membuat perjanjian kerjanya. Jadi, kita harus paham dulu, ya, dalam aturan ketenagakerjaan, hubungan kerja itu seperti apa? Apa syarat sebuah hubungan kerja? Apa syarat sahnya sebuah perjanjian kerja? Ya. Nah, itu kita harus paham. Kenapa? Karena dari situlah kita akan menyesuaikan tentang hubungan kerja yang akan kita tetapkan. Pada saat kita ingin membuat perjanjian kerjanya, ya, atau yang sederhana kadang-kadang kita sebut sebagai kontrak kerja, itu sebenarnya kita harus melakukan identifikasi dulu hubungan kerja apa yang terbentuk. Dan tentunya ini harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kalau kita bicara peraturan perundangan yang berlaku, hubungan kerja yang ada di Indonesia hanya ada dua, teman-teman. Apa itu? Yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, ya, dan satunya lagi adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang disebut sebagai karyawan permanen. Nah, tentunya itu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kemudian kriteria unjuk kerja yang kedua, untuk elemen yang kedua itu adalah tentang dalam kita membuat perjanjian kerja itu ada kondisinya, ada syarat-syaratnya, ya, yang harus disusun dalam sebuah format, ya, yang berlaku dan itu harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku juga, ya. Karena ada hal-hal yang harus diatur. Paling tidak ada sekitar 9 minimal hal yang diatur di dalam sebuah perjanjian kerja. Pertanyaannya, sudahkah kita menguasai tata cara dan proses pembuatan kesepakatan kerja atau perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku? Ya, itu kompetensi kita yang wajib kita kuasai, teman-teman. Yang kedua, contoh berikutnya adalah kompetensi tentang menyusun peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama. Ya. 10 orang saja di dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu wajib memiliki peraturan perusahaan. Ya. Nah, oleh karena itu, maka kita sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan, mengelola karyawan, mengelola SDM yang diberikan tanggung jawab oleh manajemen untuk hal tersebut, maka kita harus membantu perusahaan atau manajemen tentang bagaimana kita bisa menyusun peraturan perusahaan, ya, atau perjanjian kerja bersama. Kalau perjanjian kerja bersama ini apabila ada serikat pekerja dan serikat pekerja meminta peraturan perusahaannya dirubah, ya, ditingkatkan menjadi perjanjian kerja bersama. Ya. Ini harus bisa kita lakukan, teman-teman. Ya. Bagaimana cara proses menyusunnya? Ya, karena berbeda. Kalau peraturan perusahaan itu hak prerogatif dari perusahaan atau manajemen. Tapi kalau sudah perjanjian kerja, itu teman-teman kita harus berunding, harus ada kata sepakat dulu terhadap aturan-aturan yang akan kita tuangkan. Ya, tentunya dengan melihat hak dan kewajiban masing-masing. Setelah itu,
kita juga harus tahu kalau sudah tersusun kita harus tahu tentang bagaimana proses pendaftarannya, bagaimana proses, pengesahannya ya. Pada saat kita mengajukan pengesahan atau pendaftaran ke Dinas Tenaga Kerja setempat, syarat-syarat apa yang harus kita penuhin ya, itu semua sudah diatur, semua sudah tercantum di dalam Permenaker nomor 28 tahun 2014 ya. Nah, itu pun harus kita pelajari. Setelah jadi kemudian kita harus sosialisasikan teman-teman ya, untuk kemudian kita laksanakan. Ini baru 2 hal ya. Jadi kembali lagi teman-teman sekalian ya, pastikan Anda ya dan saya juga sebagai pelaku hubungan industrial kita telah memiliki kompetensi wajib ya sesuai dengan SKKNI nomor 149 tahun 2020. Kalau Anda kompeten ya, hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan akan dapat dicapai. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya Irwansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila teman-teman ingin meminta adanya konsultasi ataupun pelatihan, dapat menghubungi kami di alamat ini. Terima kasih.